warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sehat walafiat semua ya. Ada teman kita yang mungkin OTG ya. Kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Saya lupa namanya siapa. Hanya ini ya. Siapa Mas Timur yang izin sakit ya? Mas Sugeng ini Pak, ada di... Ya, ada. Saya lupa. Saya nggak lihat namanya tadi. Tapi mungkin menyimak ya. Dah. Istirahat, saya bilang istirahat aja nggak apa-apa, sakit aja. Oke, teman-teman semua. Hari ini mungkin kita akan bahas ini analis faktor ya. Sebenarnya saya juga ingin menyampaikan kalau cukup waktunya kita juga sampaikan ada namanya analis cluster seperti itu. Oke, mungkin materinya sudah saya berikan semua ya. PowerPoint itu. Coba saya ini dulu. Tapi sebelum itu saya share dulu kode kuliah malam ini. Ya. Oke, ini silakan, ini adalah kuliah malam ini. Ya. Oke, cukup ya. Saya buka dulu materinya. Oke, kemarin sudah sudah dikerjakan semua tugasnya ya. Ya Mas Timur ya. Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Saya memberikan tugas Anda ini ya, survei 20 apa ini? Yang mengukur dari seluruh mahasiswa. Enggak ya? Diisi Pak oleh teman-teman. Yang survei ini loh, survei seluruh mahasiswa yang ada di sini. Enggak ya? Saya lupa ingat. Ya, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Oke, berarti kelas belum. Belum. Oh, Udah berarti Pak, yang kita ngisi form itu kan Pak ya, yang data baik tinggi badan. Oh ya itu. Apa gitu kan. Sudah diakomodir oleh Pak Timur, Pak. Oke. Ya, nanti untuk ini ya, untuk kasus saja nanti ini saya mau berikan materi ya kan, setelah itu nanti kita lihat ya sebagai contoh data lah ya kan, nanti seperti itu. Oke, biar kita juga mendapatkan tambahan materi malam ini, saya ingin menjelaskan apa itu analis faktor. Mungkin teman-teman mahasiswa pernah mendengarkan ya faktor analisis begitu ya, di samping prinsipal komponen analisis ya. Nanti apa itu faktor analisis, kira-kira seperti itu. Ada beberapa yang mengatakan analis faktor lah. Oke, saya share aja. Nah, saya coba ini saya tunjukkan ke saudara. Apakah saudara sudah lihat di monitor Anda? Coba. Sudah ya. Oke, biar tahu nanti. Nah ini, saya ingin menjelaskan analis faktor. Jadi sebenarnya analis faktor itu hampir sama dengan analis komponen utama atau prinsipal komponen analisis, di mana analis ini ya digunakan untuk mengidentifikasi ya beberapa faktor yang mendasari, tetapi tidak dapat diamati atau diukur ya secara langsung. Ya.
Nah, sehingga kita membutuhkan variabel yang bisa digunakan atau diukur secara langsung. Contoh misalkan kemarin kita sudah memberikan ilustrasi istilah miskin ya. Miskin sehat itu adalah sebuah variabel laten ya, atau sebuah faktor gitu kan. Karena apa? Karena tidak bisa diukur langsung. Ya, istilah sakit, istilah miskin, kaya itu adalah sebuah sebuah istilah yang tidak bisa diukur langsung. Nah, yang bisa diukur langsung itu apa? Misalkan kalau kita ngomong menyampaikan kata miskin. Nah, seringkali yang bisa diukur langsung itu adalah berapa pendapatannya, berapa aset yang dipunya, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kata miskin itu dikatakan sebagai laten atau sebagai faktor. Nah, dalam hal ini ya, seringkali kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Artinya kita dihadapkan bagaimana sih kita mengukur faktor atau variabel laten. Kira-kira seperti itu. Nah, saya yakin cukup banyak sekali di dalam penelitian atau di kasus real ya kan, yang kita melibatkan analis ini. Nah, ini kalau di beberapa penelitian sosial ini disebutkan seringkali peneliti ingin menentukan suatu ukuran atau skill gitu kan untuk fenomena yang tidak dapat diamati ya kan. Seperti sikap ya, sikap, kecerdasan, kesan, kepribadian. Nah, sehingga kita membutuhkan beberapa variabel yang mengukur kaitannya dengan variabel-variabel ini. Nah, ini kira-kira seperti itu. Ini beberapa contoh. Nah, ya tadi sudah saya berikan, misalkan kalau Anda sakit, ya kan, kalau di bidang kesehatan, sakit Anda ditandai dengan berapa sih tekanan di dalam tubuh Anda, tekanan darah, ya kan, kemudian suhu tubuh, kemudian denyut nadi, kan gitu. Sekarang kan saturasi, dengan era sekarang ini berapa saturasi Anda, kemudian tekanan darah Anda, kemudian suhu tubuh, kan begitu. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa diukur langsung. Nah, ketika ukuran-ukuran tadi itu memenuhi syarat standar bahwa Anda sehat, maka Anda dikatakan sehat. Demikian juga sebaliknya, jika ukuran-ukuran yang kita ukur tadi itu menyatakan tidak sehat, maka dikatakan kesehatan kita terganggu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu sebagai contoh ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebuah analis faktor lah, seperti itu. Nah, jadi ini sudah sampaikan tadi. Jadi faktor analisis itu sebenarnya hampir sama dengan prinsip komponen analisis. Nah, gunanya untuk sama ya, untuk reduksi dimensi. Artinya kita ingin mereduksi dimensi data, ya kan, di mana data yang kita sampaikan dalam bentuk matrik seringkali dikatakan ukurannya adalah N, banyaknya observasi, kalikan P, banyaknya variabel. Nah, kita akan lebih kita reduksi menjadi dimensi yang lebih kecil dari ukuran N kali P. Nah, di samping itu juga kita ingin tahu bagaimana hubungan antara variabel satu dengan yang lain nantinya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa yang di dalam analis faktor itu ada sebagai faktor atau sebagai laten atau faktor laten lah. Nah, seringkali di dalam faktor analisis itu ada dua pendekatan. Ada yang namanya confirmatory analysis, ada namanya explanatory factor analysis. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi, misalkan ini ada Z1, Z2, Z3 sampai ZK. Nah, ini adalah yang namanya laten-laten tadi itu. Nah, laten-laten ini ini yang tidak bisa diukur sehingga membutuhkan sebuah variabel yang bisa diukur. Misalkan X1, ya, X2, X3. Kalau misalkan ini ya, Z1 ini tadi, misalkan ukuran dari sehat misalkan, maka sehat ini nanti ditandai dengan beberapa ukuran, misalkan suhu tubuh, tekanan, kemudian saturasi oksigen di dalam darah, misalkan seperti itu. Ini adalah yang bisa diukur. Sementara ini adalah yang tidak bisa diukur, yang namanya laten. Nah, demikian juga nanti ada
sebanyak K variabel laten atau dikatakan sebagai laten faktornya. Dan X1 sampai XP ini adalah variabel yang diukur. Nah, tentu ketika kita ingin menggambarkan bahwa variabel-variabel ini, ya kan, variabel-variabel ini itu menggambarkan satu variabel laten, tentu akan mengandung sebuah error sini, mungkin kurang tepat atau apa seperti itu, sehingga menunjukkan sebuah error. Jadi penggambarannya seperti ini. Nah, ini dikatakan sebagai konseptual modelnya. Oke. Nah, tentu di dalam faktor analisis kita akan temukan namanya common variance, ya kan, seperti itu. Ya, ini sama dengan kemarin kita sajikan berapa proporsi yang bisa dijelaskan dari faktor-faktor yang ada. Kemudian ada spesifik varian. Ini proporsi untuk masing-masing yang tidak berhubungan, ya, yang tidak ada korelasi dengan variabel lain. Kemudian ada error variance. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kalau kita mungkin ini saya lewati aja, nanti saya ingin menjelaskan langsung aja, langsung ke sini. Nanti otomatis Anda akan bisa memahami yang 2 slide di atas tadi itu. Sedikit kita mengingat prinsipal komponen analisis kemarin. Kalau kita lihat, ini adalah rumusan kita ini adalah rumusan dari prinsipal komponen analisis, di mana ini adalah variabel baru, ya kan? Ini adalah variabel baru. Kemudian ini disusun dari kombinasi dari variabel asal. Kalau kita ingat pelajaran kemarin, ini adalah menggambarkan prinsipal komponen analisis. Nah, yang ini. Sementara yang bawah inilah yang menggambarkan namanya faktor analisis. Yang atas ini prinsipal komponen analisis, yang bawah adalah faktor analisis. Kita lihat. Nah, kalau yang ini, ya kan, prinsipal komponen analisis, komponen baru atau variabel baru itu disusun dari kombinasi dari variabel asal. Sementara faktor analisis, nah, justru variabel yang diukur, ya, katakan X1 seperti ini, merupakan kombinasi dari faktor-faktor, ya, kombinasi dari faktor-faktor yang ada, kan. Ini yang dikatakan sebagai faktor analisis, di mana inilah dikatakan faktor 1, faktor 2, atau perubahan laten 1, perubahan laten 2. Nah, sementara B ini adalah bagian dari bobot, ya. Nah, ini berbanding terbalik, perbedaannya ini. Kalau yang prinsipal komponen itu justru variabel barunya itu kombinasi dengan variabel asal, sementara untuk faktor analisis itu adalah variabel. Ini asalnya itu adalah kombinasi dari laten-laten yang ada. Sehingga ini perbedaannya. Nah, kalau kita lihat, nah tadi ada beberapa istilah, ya, yang ada di dalam faktor analisis. Nah, kita tahu B di sini. Nah, ini ada X1 sampai XP banyaknya variabel. Itu dimulai dari ada mu1 ditambah beta 11 Z1, beta 12 Z2 sampai beta 1K ZK ditambah epsilon, ya kan? Yang pertama sampai dengan XP. Nah, B di sini tidak lain adalah common factor. Nah, mohon maaf, B ini adalah faktor loading, kebalik, ya kan? B ini adalah faktor loading. Sementara untuk Z1, Z2 ini dikatakan sebagai common factor atau karena sebagai faktor laten lah, atau peubah laten seperti itu. Sementara epsilon ini sebagai spesifik faktor. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, secara umum itu dituliskan seperti ini. Ya, dituliskan seperti ini. Jadi X sama dengan mu ditambah B, Z ditambah epsilon. Ini beberapa asumsi yang ada. Oke. Secara ilustrasi seperti ini, mungkin saya tidak akan menjelaskan secara ini matematis begitu, tapi saya akan lebih menjelaskan sebenarnya apa manfaat dan cara kita membacanya seperti itu.
Ini cara kita untuk mendapatkannya dan perhitungannya. Oke, mungkin saya lewati aja. Ini juga masih. Ini secara umum, jadi perbedaannya tadi perbedaan antara prinsipal komponen dengan faktor analisis di mananya tadi itu kan. Kalau kita lihat itu adalah perbandingan terbaliknya kan. Kalau faktor analisis justru variabel asalnya itu merupakan kombinasi dari common factor ya, kira seperti itu. Sebaliknya untuk prinsipal komponen justru variabel barunya itu adalah kombinasi dari variabel asal. Oke. Perbanding terbalik seperti itu. Ini beberapa. Nah, ada dua ini ada dua pendekatan yang bisa kita lihat di dalam faktor analisis. Yang tadi saya sampaikan ada eksplorasi faktor analisis dan ada confirmatory faktor analisis. Ini mungkin saya ingin ini saya jelaskan dua-duanya tadi itu. Oke. Mungkin nah ini masih kelihatan teman-teman? Masih, Pak. Oh, masih kelihatan. Oke. Kalau kita misalkan fokus di sini, misalkan ini. Kalau seperti ini, ya misalkan ini ada variabel laten yang ada katakan sebanyak K. Ya, sebanyak K. Di mana variabel ini itu dihubungkan dengan sebanyak X1 sampai Xk. Kalau misalkan arah penunjuknya untuk Z1 itu seluruh variabel observasi seluruhnya, sementara Z2 juga seluruhnya misalkan seperti ini, kemudian Z3 pun juga seluruhnya yang ada di variabel ini, maka ini dikatakan sebagai eksplorasi ya, faktor analisis. Artinya apa? Untuk Z1 variabel laten ini itu digambarkan seluruh variabel respon atau observasi yang ada. Demikian juga Z2. Demikian Z3. Nah, bagaimana dengan konfirmatori? Kalau konfirmatori artinya apa? Antara laten faktor yang satu dengan yang faktor 2 sampai dengan K itu menunjuk pada variabel observasi atau respon yang tertentu. Misalkan Z1 itu hanya menunjuk 1, 2, 3. Kemudian Z2 ini misalkan X4, X5, X6. Kemudian Z3 ini X7, X8, X9. Kemudian ZK ini menunjuk misalkan XP1, XP2, XP3, XP4 misalkan. Artinya apa? Artinya memang kita hanya mengkonfirmasi apakah benar bahwa Z4 itu bisa diukur dengan variabel ZK ini bisa diukur dengan variabel tertentu. Nah, demikian juga Z3. Demikian juga Z2. Artinya bisa diukur melalui variabel-variabel tertentu yang ada di sini. Nah, berbeda dengan eksplorasi. Kalau eksplorasi itu berarti seluruh kemungkinan yang ada di sini itu menggambarkan Z1. Antara Z1, Z2, Z3 itu digambarkan hampir sama ya, mulai dari X1 sampai XP. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, secara ini aplikasinya teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, seringkali faktor analisis ini digunakan untuk analisis structural equation modeling. Ya, structural equation modeling. Seringkali seperti itu. Nah, misalkan seperti ini, contoh kemarin ya, contoh kemarin. Saya akan memberikan contoh kemarin. Oke, saya tutup dulu ya, saya tutup ini. Saya tutup dulu. Saya stop dulu ya. Saya ingin masuk ke Minitab, ya kan? Contoh kita kemarin. Contoh kita kemarin. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, Pak. Saya sudah ini. Nah, saya geser ke Minitab. Saya ingin menunjukkan ke saudara bagaimana analis faktor itu bekerja. Datanya tetap ini. Saya menggunakan data ini, terkait dengan ini asuransi kemarin ya, X1 sampai X7. Ini terkait dengan persentase rumah tangga atau penduduk yang menggunakan asuransinya. Ya.
kita coba bagaimana faktor analisis bekerja. Nah, di sini ada prinsip komponen, kemudian ada faktor analisis. Oke, kita lihat sekarang. Nah, kita masukkan aja, jadi variabel-variabel X1 sampai X7. Nah, sebenarnya dari X1, X7 itu menggambarkan apa? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam ini misalkan kita menggunakan misalkan ini tiga faktor ya di ekstrak. Kemudian ada kita menggunakan metode ekstrak adalah prinsip komponen. Oke, sebelumnya kita tidak menggunakan rotasi, nanti ada saya jelaskan. Kemudian optionnya itu menggunakan korelasi. Biar nanti ini grafnya ini mungkin hampir sama. Ya, ini mungkin saya tidak, mungkin saya keluarkan biplot faktornya, dua faktor ini. Oke. Kemudian ini menyimpan, ada namanya loadingnya tadi bisa disimpan, skornya pun juga bisa disimpan ya untuk masing-masing. Oke, untuk sementara saya tidak mengeluarkan ini. Oke, kita tekan OK. Nah ini biplot, ini biplot faktor ya. Nah kita lihat ininya luarannya seperti apa. Oke, teman-teman semua, coba kita lihat. Ini tadi, ya kan, di prinsip komponen. Jadi kalau misalkan kita menggunakan ini, mungkin hampir sama dengan prinsip komponen. Kalau kita menggunakan 3 faktor, maka itu bisa menjelaskan 83% ya, 83%. Nah, kemudian adalah cumulativity-nya, jadi keragaman bisa dijelaskan. Kemudian ini kalau kita lihat, ya kan, kalau kita lihat untuk X1, X2, kemudian X1, X2, X3, X4, kalau kita lihat nilainya kan di atas 0,5 ya faktornya. Ya, ini yang tidak dirotasi gitu kan. Kalau Anda lihat X1, X2, X4, X5 itu ada di faktor 1. Artinya apa? Nilainya cukup besar di atas 0,5. Nah, kemudian untuk faktor 2 yang besar itu adalah ini, ya kan? X5, X6 dan X7. Ya kan? X5, X6, X7. Kemudian untuk faktor 3, nah ini yang terbesar adalah X5, ada di X1, sehingga X1 ini sebenarnya masuk faktor 1 atau masuk faktor 2, kan seperti itu. Nah, karena ini tidak jelas, maka perlu dirotasi biar nanti benar-benar dari variabel X1 sampai X7 itu masuk dari salah satu, faktor 2 atau faktor 3. Oleh karena itu perlu kita rotasi lah yang namanya varimak. Nah, setelah kita cek ternyata X1, X2, X3 ya dan X4 ya, ini masuk faktor 1. Kemudian X5 itu masuk ini faktor 2 ya kan. Sementara X6 dan X7 ini masuk faktor ya 3. Nah, kalau Anda perhatikan teman-teman semua, mungkin saya ingin mengingatkan saudara, saya ingin memperlihatkan X1 X berapa? X1 sampai X7 itu apa? Coba dicek dulu. Kelihatan teman-teman, saya lihat Excel? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Pak, ya. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, mahasiswa, Anda coba ingat-ingat ya ini. Jadi X1 itu adalah persentase asuransi ya untuk PNS, veteran, dan pensiunan. Kemudian X2 ini adalah jam sostek ya, JKP jam sostek. Ya, artinya yang X1 ini untuk veteran pensiunan, kemudian X2 itu jam sostek, kemudian X3 ini adalah kesehatan swasta, kemudian X4 itu adalah tunjangan pengganti biaya oleh perusahaan. Jadi mungkin coba dibantu mengingat-ingat. Jadi X1, X2, X3, X4.
Kemudian X5 ini adalah gakin kan, JKP gakin atau kartu miskin. Sementara untuk X6 ini adalah dana sehat, kemudian yang X7 adalah JPKM atau JKP lainnya. Nah, saya kembali ke ini. Kalau kita perhatikan, ya kan, kalau yang ini tadi kita tidak bisa melihat, katakan ada satu variabel, katakan ini itu masuk 2 faktor, faktor 1 atau faktor 3. Nah, kemudian karena belum jelas ini masuk yang mana, sehingga harus kita rotasi ya rotasi. Nah, seperti ini. Maka ini nampak jelas. Kita lihat misalkan X1 misalnya, tadi kalau nggak salah dana pensiunan kan seperti ini termasuk faktor 1. Nah, kemudian dia tidak masuk faktor 2 dan faktor 3 karena apa, nilainya yang paling besar dari faktor 1. Kemudian X2 juga gitu. Nah ini yang paling besar adalah ini. Apa ini? Ada di X1. Faktor 1. Kemudian X3 juga gitu. Ya, ini kalau nggak salah jam sostek dan perusahaan kan ini X2, X3, X4 ini terkait dengan perusahaan. Nah, Anda bisa lihat ini. Nah, kemudian untuk X5 ada di faktor 2. Nah, oleh karena itu untuk faktor 1 ini ya, ini bisa kita namai di mana dia mempunyai nilai loading yang cukup besar, ya kan. Nah, jadi X1, X2, X3, X4 ini dikatakan sebagai faktor 1, ya kan. Nah, faktor 1 ini bisa kita namai. Misalkan ini perusahaan swasta kan, ya ini dari perusahaan katakan seperti itu. Perusahaan dan pensiunan katakan seperti itu ya, untuk faktor 1. Sementara faktor 2 yang terbesar adalah ini. Tanda negatif itu hanya arah aja ya, hanya arah ya kan. Tetapi kalau kita lihat X5 ini ternyata yang paling besar di sini nilai loadingnya adalah di faktor 2. Nah, ini faktor 2 ini dikatakan sebagai asuransi gakin lah ya. Jadi gakin kartu miskin. Sementara untuk faktor 3 ini dikatakan sebagai lainnya, ya kan, tadi itu dana sehat atau lainnya. Ini kelihatan sekali X7 dan X6. Nah, inilah yang dikatakan tadi itu bahwa ini kalau kita tuliskan, mohon izin kita tuliskan aja. Ya, kita tuliskan. Bentar, ini saya tuliskan aja dulu. Kita tuliskan. Kalau kita tuliskan seperti ini. Oke, kelihatan saya akan menulis. Kelihatan. Oke. Jadi kalau kita lihat, teman-teman semua, misalkan kita menggunakan ini, rotasi ini ya. Nah, ini misalkan kita menggunakan ini. Nah, saya kotak ini ya. Nah, ini. Nah, maka kita bisa tuliskan yang ini X1. Nah, X1 itu sama dengan, ya kan? Ya. Sama dengan 0,803, ya kan? Z1 ditambah, ya kan? Min 0,231 Z2 ditambah 0,169 Z3. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian X2 sama dengan, ya kan, 0,603. Ini kalau kita tuliskan ininya, fungsinya, ya kan. Z1, kemudian ditambah 0,519 Z2 ditambah 0,195 Z3. Nah, sampai dengan X7 nanti. Nah, seperti itu. Nah, inilah faktor 1 ini dikatakan sebagai laten. Nah, tadi ya kan. Ini laten 1, ini laten 2, ya, ini laten 2 atau faktor ya tadi faktor 1, faktor 2 ini juga dikatakan sebagai laten yang ketiga. Nah,
kita lihat di antara variabel ini bisa digunakan sebagai nama faktor ini. Jadi kalau kita lihat X1, X2, X3, X4 tadi itu kan ini kan asuransi swasta gitu kan atau perusahaan. Nah, nanti sehingga faktor 1 dikatakan asuransi, bisa kita namai asuransi swasta atau perusahaan begitu kan. Mungkin dan pensiunan kan. Tadi kan gitu kan, pensiunan. Nah, kemudian yang dua ini ya ini asuransi Gakin misalkan. Nah, Gakin. Asuransi Gakin. Nah, yang ini, yang ketiga ini kalau kita lihat X6 dan X7, kalau nggak salah ini adalah penamaan dari asuransi dana sehat. Ya, dana sehat. Nah, dana sehat. Nah, inilah dikatakan sebagai sesuatu nggak bisa diukur langsung tadi itu. Asuransi dana sehat, asuransi ini itu diukur dengan apa? Ini kalau yang 3 ini diukur 2 ini. Nah, kemudian yang 2 diukur dari ini. Nah, kemudian yang 1, 3, 4 ini. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti kalau misalkan ini masih menggunakan masih menggunakan yang namanya explanatory faktor analisis ya kan. Karena apa? Semua ini masih dipakai. Tapi kalau misalkan faktor 1 hanya 4, misalkan 4, kemudian faktor 2 itu 5 aja misalkan, atau 5 itu hanya menggambarkan faktor 2 aja atau laten 2 aja. Nah, demikian juga untuk X6, X7 itu menggambarkan X3 aja. Nah, itu nanti baru itu dikatakan sebagai confirmatory analysis. Demikian teman-teman, secara aplikasi seperti itu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, kalau mungkin agak sulit, dindapkan dulu. Ya, ini mungkin hampir sama dengan prinsipal komponen analis yang kemarin. Oke. Nah, berikutnya ini saya stop aja dulu. Saya stop. Kemudian saya ingin tunjukkan ke saudara ini. Tadi saya juga bisa membuat biplot dengan faktor analisis, ya kan? Biplot faktor analisis. Nah, ini. Kelihatan teman-teman? Ya, saya coba misalkan saya buat reference ya. Oke. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Nah, ini adalah skor faktor ya. Ini adalah skor faktor tadi. Ini adalah skor faktor yang pertama dengan skor faktor yang kedua. Ya. Ini kalau Anda perhatikan, ya kan, X1 sebenarnya kan itu sendiri kan. Ini kalau nggak salah asuransi di ini kan. Tapi kalau Anda perhatikan untuk X5 ini juga sendiri ada di sini ya, posisi ini. Nah, ini beberapa lokasi. Ini berarti beberapa kabupaten, kota yang sebagian besar menggunakan asuransi Gakin ya. Ini yang mana ini? Yang paling besar. Nah, ini bisa kita cek ya. Ini berapa nilai faktor yang pertama. Ini nanti kita tadi tidak mencetak nilai ini di dalam ini worksheet. Ya, nanti kita bisa cetak lah. Tapi paling nggak ini kita bisa tentukan ini mana kabupaten mana ini. Nah, demikian juga yang ini nanti. Ya, ini dia menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten di mana asuransinya sebagian besar penduduknya itu menggunakan asuransi Gakin. Nah, kalau kita lihat ya untuk X2, X3, X4 ini sebagian besar adalah perusahaan. Yang ini adalah tadi. Nah, kalau kita lihat mungkin hanya ditunjukkan beberapa kabupaten ini misalkan. Nah, sehingga di samping faktor analisis kemarin kita juga bisa menggunakan prinsipal komponen kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan satu di antara dua analisis yang digunakan untuk mereduksi dimensi. Ya.
Ini tadinya kan 38 kali 7. Kita bisa gunakan 2 kali misalkan 38 kali 2, ya kan. Ya, ini 1, 2 itu adalah ini kolom yang pertama plus faktor yang pertama dan faktor yang kedua. Kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira ada di ini kan. Ini bagaimana untuk mendapatkan ini? Anda kan mungkin bertanya. Nah, ini tadi kita bisa ini coba saya tunjukkan ke saudara. Pada waktu ini Anda bisa simpan ya ini koefisien ini skornya ini ya, skornya ini ya. Kalau misalkan Anda ada 3, ini kan kita tadi 3, yang kosong berapa ini? Nah, kosong berarti C19, nah, C19 sampai C21. Oke. Oke. Ini enggak saya munculkan. Oke. Kita lihat, ya kan? Jadi dengan cara yang sama, Anda bisa lihat ininya, ini kan? Di sini tadi, ya kan? Ini adalah skor faktornya. Ini kan skor prinsipal komponen. Yang ini adalah skor faktornya tadi. Yang kita plot adalah C19 sama C20. Jadi namanya skor skor faktor 1, kemudian yang kedua adalah skor faktor 2, yang ketiga adalah skor faktor yang ketiga. Ini adalah nilainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita coba cek ya. Kasihkan mama, kasihkan mama. Kasihkan mama. Kasihkan mama. Kasihkan mama. Kasihkan mama. Ya. Ya, mohon maaf ada telepon. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman semua? Halo? Suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Pak. Oke. Ada yang masih dibingungkan? Ya, pada dasarnya tidak jauh beda dengan prinsipal komponen, ya kan? Ya, faktor analisis itu digunakan untuk mereduksi. Nah, tapi cara cara penyusunan modelnya atau fungsinya mungkin berbanding terbalik dengan prinsipal komponen. Kira-kira seperti itu. Ya, didapatkan aja, ya kan, didapatkan aja dulu. Sehingga nanti saudara bisa ini. Mungkin sengaja saya tidak memberikan rumus-rumus banyak begitu. Saya khawatir nanti terjebak di rumusnya begitu. Saya memberikan gambaran bahwa faktor analisis itu digunakan untuk menganalis di mana kita mengidentifikasi ya variabel-variabel laten yang bisa disusun dari variabel asal. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi dalam hal ini variabel asal itu bisa menjelaskan laten apa kan begitu. Kalau kemarin adalah variabel baru itu disusun ya dari beberapa variabel asal. Yang dikatakan variabel asal itu ya X1, X2 gitu kan. Variabel barunya ya Z1. Nah, dibanding terbalik kan, kalau faktor analisis kan X1 sama dengan B Z1 kan begitu. Tambah B2, B12 Z2 seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Di sini. Nah, di sini. Pak mau izin bertanya, Pak. Pak. Silakan. Apa dulu nih? Ini satu top. Itu kan untuk ya. Yang ditanyakan yang mana? Oke. Silakan, Mbak. Mbak Ferry. Kan Ya, silakan Mbak Ferry. Dimensi ya.
untuk mereduksi dimensi itu kan ada 2, PCA sama faktor analisis ya Pak. Ya, betul. Itu ada kita ada maksudnya ada kapan kita memakai PCA, kapan kita memakai faktor analisis gitu. Apa itu sama aja? Maksudnya bebas kita memilih ketika kita mau menentukan kita udah pakai PCA aja atau kita pakai faktor analisis saja kayak gitu. Seperti apa ya Pak? Oke, pertanyaan cukup bagus. Jadi gini, kalau misalkan ini tergantung tujuan analisis Mbak Ferry ya. Ya, ini tergantung apa ini tujuan dari analis Mbak Ferry. Kalau misalkan seperti ini, kalau principal component analysis itu biasanya memang digunakan untuk mereduksi dimensi. Artinya kalau memang di antara variabel asal ya itu memang ada korelasi antar variabel asal sehingga kita ingin mereduksi mereduksi dari variabel asal tersebut sehingga nanti misalkan kita mempunyai K variabel asal, harapannya itu menjadi M variabel baru di mana M itu lebih kecil daripada K tadi itu. Jadi kita ingin benar-benar mereduksi dari banyaknya variabel. Itu untuk biasanya untuk kepentingan kita menggunakan principal component analysis. Nah, tapi kalau kita misalkan ya kan, kita mempunyai sebuah ini namanya model konseptual. Jadi kita mempunyai beberapa konsep misalkan. Contoh misalkan mungkin teman-teman pernah membaca di ilmu marketing ya ilmu marketing yang 5 dimensi itu loh. Pernah dengar nggak? Ya, 5 dimensi. Salah satunya adalah ada insurance, tangibles, ya kan. Kemudian reliability-nya. Pernah dengar nggak? 5 konsep marketing menurut Kotler. Itu mungkin ilmu umum ya. Nah, artinya gini, contoh misalkan, kalau misalkan terkait dengan tangibles, tangible itu sesuatu yang kelihatan gitu kan. Contoh misalkan, mungkin ruangan, tempat pelayanan, kemudian toilet, ya kan, kemudian parkir kan begitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu tentu tidak bisa diukur dengan secara langsung ya, artinya dengan tangible tadi. Ya, tangible itu dikatakan sebagai laten tadi itu. Nah, tentu kita akan membuat sebuah model bahwa yang namanya kepuasan itu diukur dengan menggunakan 5 dimensi tadi itu. Nah, dimensi per dimensi tadi itu diukur melalui beberapa variabel. Nah, ketika kita ingin mencoba mengukur, ya kan, 1 dimensi, apakah benar misalkan ada beberapa, misalkan bagaimana pendapat terkait dengan parkir, bagaimana pendapat terkait dengan ruangan, pendapat terkait dengan misalkan toiletnya, misalkan ada 3 variabel tadi itu mengukur sebuah laten tangible misalkan. Nah, kalau misalkan Anda ingin membuat analis seperti itu, Anda membuktikan secara konfirmatori, maka itu dikatakan kita akan menggunakan faktor analisis. Oke, coba saya gambarkan seperti ini misalkan. Saya gambarkan. Mungkin di sini aja ya, di mana? Saya gerakkan dulu. Nah, di sini mungkin tempat ini yang apa ini kosong. Oke, kelihatan teman-teman ya. Oke, jadi gini misalkan tadi kelihatan saya tulis. Nah, ini tangible ya. Belum Pak. Belum kelihatan. Oke. Oke, misalkan seperti ini. Ini tangible misalkan. Nah, ini tadi apa ini? Ini tadi
1, 2, 3. Nah, ini dikatakan sebagai confirmatory faktor analisis. Nah, kalau misalkan Anda punya mencoba ingin apakah benar laten ini namanya laten tadi, ya kan. Nah, ini namanya katakan sebagai variabel observasi misalkan, yang diukur observasi. Nah, ketika Anda ingin mencoba membuktikan apakah benar X1 sampai X3 ini itu mengukur tangibles. Nah, Anda akan menggunakan confirmatory analysis atau faktor analisis. Kira-kira seperti itu. Nah, sementara kapan Anda menggunakan PCA? Nah, kalau memang Anda benar-benar, kalau Anda mempunyai X1, katakan sampai XK misalkan, seperti ini. Nah, sementara saudara ingin mencoba mereduksi di sini, maka saudara menggunakan principal component analysis. Seringkali akan menjadi seperti ini, Z. Ya, 1 sama dengan ya kan A1 X1 ya ini kan, oke, ditambah A12 X12 sampai ini. Kalau Anda ingin mereduksi berarti hanya ini aja. Nah, berbeda dengan yang ini, berbeda dengan faktor analisis. Ini adalah mewakili faktor analisis, sementara yang ini mewakili principal component analysis. Jadi seperti itu. Ini tambah A1K X1K. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu Mbak Ferry. Jadi jelas. Oke, coba saya tunjukkan juga biar nanti saudara tahu manfaat dari ini. Apa ini? Ini mungkin bentar, saya tunjukkan dulu. Anda apakah pernah dengar seperti ini? Sam, pernah dengar nggak? Teman-teman pernah dengar nggak structural equation modeling? Belum. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini contoh. Nah, ini ya kan? Ini sebenarnya kalau hanya ini coba saya tunjuk nah ini kalau ini kelihatan ini saya ini kalau satu potong ini dengan menggunakan faktor analisis. Ini juga gitu. Ini dengan menggunakan faktor analisis. Ini pun juga menggunakan faktor analisis di sini. Paham? Jadi kalau misalkan ini namanya laten sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini kan sesuatu yang tidak bisa diukur langsung toh. Ya, sebuah konsep yang nggak bisa diukur langsung. Oleh karena itu butuh namanya variabel yang bisa diukur. Contoh angka melek huruf. Nah, ini angka partisipasi sekolah, pengangguran terbuka. Ini sesuatu yang bisa diukur, ada ukurannya. Sementara SDM, kira-kira apa ukurannya? Ya kan? Itu yang namanya sebagai laten. Nah, oleh karena itu, apakah betul bahwa indikator ini itu mengukur laten ini? Nah, itu dengan menggunakan faktor analisis tadi itu. Demikian juga ini. Nah, misalkan ekonomi, ya kan? Apa yang menggambarkan sebuah kondisi ekonomi misalkan? Oh, sebuah wilayah misalkan. Ini kan bidang pembangunan kan? Ini misalkan garis kemiskinan, kemudian PDRB per kapita, kemudian kondisi lantai, persentase kondisi lantai wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, misalkan seperti itu. Ini adalah menunjukkan sebuah laten ekonomi. Nah, kemudian ada kualitas. Ini ada kualitas sebuah wilayah ya, kelas pembangunan. Ini dilihat apanya? Oh, ini terkait dengan tingginya akses sanitasi, akses air bersih, angka harapan hidup, misalkan prevalensi gizi buruk misalkan. Ini adalah sebuah kualitas, ukuran kualitas. Ya.
Nah, yang tidak bisa diukur langsung, maka kita menggunakan ukuran ini. Nah, untuk setiap ini, sebuah potongan ini menggunakan namanya faktor analisis, ini faktor analisis untuk membuktikan bahwa variabel-variabel ini itu mengukur ini. Demikian juga variabel ini apakah benar mengukur ini. Nah, itu berarti saudara menggunakan faktor analisis. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Ferry. Mohon maaf, saya jawab agak panjang. Mudah-mudahan semakin memahami. Iya Pak, sudah paham. Silakan ada yang lain ditanyakan. Sebenarnya ini cukup bagus ya, teman-teman. Anda ini kan di manajemen kan? Ya Pak ya? Ya, di manajemen. Nah, ini tentu saudara ya mestinya ini diajarkan mestinya kan, tapi waktunya nggak nutut ya kan gitu. Nggak nutut. Karena di di silabusnya ada SEM, nggak ada SEM kan? Namanya Structural Equation Modeling. Nah, contoh misalkan, apakah kinerja pegawai itu dipengaruhi oleh motivasi kerja, kemudian kepemimpinan sama kompensasi misalkan. Nah, harapannya kalau kompensasinya besar, maka kinerjanya cukup bagus. Demikian juga kepemimpinannya cukup bagus, maka kinerja pegawai juga bagus. Motivasi kerja cukup bagus, maka juga akan mengikuti kerja cukup bagus. Nah, ini namanya laten-laten ini, laten-laten. Nah, laten-laten ini membutuhkan sebuah variabel yang bisa diukur. Kepemimpinan itu apa aja, kompensasi itu apa aja. Mungkin gaji, mungkin reward, mungkin apalah kira-kira seperti itu. Nah, motivasi itu juga gitu, apa aja misalkan. Nah, itu yang bisa diukur langsung. Kinerja itu apa aja yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja. Nah, jadi ini namanya hubungan antar laten, namanya SEM. Nah, untuk masing-masing yang bisa diukur, kita membutuhkan faktor analisis tadi itu. Ini kira-kira seperti itu. Nah, ini juga contoh beberapa ini, bidang TIK, ya banyak sekali ya, ini contoh-contoh di SEM. Nah, ini juga seringkali dipakai untuk, nih, konfirmatori faktor analisis kan, ini tadi saya sampaikan. Nah, seperti ini, konfirmatori. Jadi, satu variabel laten itu menunjuk ya pada variabel tertentu, ya kan. Nah, berbeda, ini sudah regresi ya, artinya ini saya sampaikan tadi itu. Ini tadi kan faktor analisis. Ya, lambda 1 ya kan. Nah, ini yang dikatakan sebagai ini sebagai common factor tadi itu, ya, common factor tadi itu. Sementara ini adalah loading tadi itu ya. Ini loading faktornya. Oke, itu sebagai contoh yang paling jelas itu kita menggunakan structural equation modeling. Jadi faktor analisis itu dipakai di situ. Oke, seperti itu Mbak Ferry. Ada lagi yang dipertanya? Saya kembali ke. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan. Ya, Pak. Ya, silakan Mas Azhar. Siapa? Nofri Pak. Ya, silakan Mas Nofri. Kalau ada yang tanyakan. Pak, barusan ditunjukkan itu ada lambda Pak. Kalau nggak salah lambda itu eigenvalue ya Pak. Oh, bukan yang ini Pak. Ini bukan beda, tadi. Ya? Bukan beda itu. Itu tadi mungkin tandanya seperti ini, hampir sama ini. Nah, itu hanya di ini Pak. Kalau tadi coba saya tunjukkan. Nah, kalau yang tadi ya kalau lambda itu B ini Pak. Oh iya. Ya, kalau di situ tadi itu. Mungkin jangan disampaikan, saya hanya substansinya aja Pak. Mohon ya. maaf kalau ini ya kan. Kalau di itu Pak di faktor analisis itu eigenvalue itu ada juga Pak atau di faktor analisis? Iya. Ada Pak. Jadi proses penyusunannya itu menggunakan ini Pak, kan itu melibatkan dari variabel yang cukup banyak menjadi variabel yang lebih sedikit gitu ya. Ya direduks itu kan menjadi variabel yang lebih sedikit. Nah itu kita juga membutuhkan ini persamaannya itu menggunakan pendekatan apa. Tadi kan saya pilih dengan menggunakan prinsip komponen kan. Ketika kita menggunakan prinsip komponen, berarti kita membutuhkan informasi namanya eigenvalue. Nah, kira-kira seperti itu. Tetap Pak, menggunakan eigenvalue dan eigenvektor. Terima kasih Pak. Oke. Ya, paling enggak nanti memahami Pak ya ini apa ini kira-kira ini dipakai untuk apa kan begitu. Oke, silakan Bapak kalau ada yang ditanyakan.
Pak izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Tiwi. Oke, silakan. Saya dikasih lihat contoh yang Sam tadi jadi tambah bingung, Pak. Maksudnya tuh gini, Pak. Jadi misal SDM, variabel yang bisa diukur itu ada beberapa tadi yang disebutkan. Oh, ya. Oke, saya tunjukkan. Oke. Terus maksudnya kalau udah masuk ke analisis, faktor analisis, itu dia yang kita jadikan faktor 1, faktor 2, faktor 3 yang mana dari variabel tadi, misal ada 5 variabel. Kemudian kita bisa menyimpulkan faktor 1, faktor 2, faktor 3 dari yang ada di tampilan Minitab tadi apa? Nggak kebayang saya, Pak. Gini, sebenarnya kan saya mencoba memperjelas pertanyaan Mbak Ferry ya. Sebenarnya secara pemanfaatan itu digunakan untuk apa? Ya kan? Maka saya tunjukkan. Jadi kalau faktor analisis ya kan, yang paling sering dipakai itu adalah digunakan untuk analis structural equation modeling. Ini sebenarnya sebuah model struktural gitu ya. Nah, kalau secara general ya, secara general sebenarnya kita itu tadi didefinisikan kita ingin mengidentifikasi faktor laten atau variabel laten yang berhubungan dengan variabel asal atau kira-kira laten itu dapat disusun dari variabel asal apa aja, kan seperti itu. Nah, begitu kan? Nah, seperti halnya seperti ini loh. Anggap aja sudahlah, kita lihat ini. Kita tidak lihat misalkan ekonomi sama kualitas, misalkan hanya SDM aja. Ini menunjukkan apa sih? Bahwa apakah sumber daya manusia itu, ya kan, itu bisa diukur dengan angka nilai huruf, angka persis sekolah, dan pengguran terbuka. Kira-kira seperti itu. Jadi 3 variabel ini itu digunakan untuk mengukur SDM, karena SDM itu nggak bisa diukur langsung. Seperti hanya gini loh, Mbak Tiwi, kalau kita katakan sakit misalkan, sakit itu sesuatu bisa diukur atau tidak? Coba saya jawab dengan jujur. Tidak, saya sakit. Pak. Tapi temperatur bisa muat. Nah, kan gitu sama. Berarti sama halnya ini sakit di sini, ya kan? Sementara ini dikatakan sakit dikatakan sebagai laten, ya kan? Kemudian yang di sini ini suhu, ya, temperatur, tekanan darah, saturasi oksigen, misalkan seperti itu. Ini yang bisa diukur kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah variabel-variabel ini itu benar-benar bisa digunakan untuk mengukur ini? Nah, kan begitu toh pertanyaannya. Nah, ini itu kalau misalkan kita menganalisis itu, maka kita menggunakan namanya faktor analisis seperti itu. Nah, kita lihat loadingnya. Ketika loadingnya nilainya di atas 5 semua, oh iya, berarti ini bisa mengukur. Ya, loadingnya di atas 5, 0,5 gitu kan, seperti itu. Nah, tadi kan pada waktu kita ini loh. Oh iya, Pak, dari yang angka faktor tadi gitu ya. Iya, begitu maksud saya. Itu yang saya pertanyakan, Pak. Faktor 1, faktor 2, faktor 3-nya ini tadi apa gitu. Ternyata angka yang paling besarnya itu. Nah, betul sekali. Jadi gini, Mbak, faktor 1, faktor 2 ini namanya laten-laten tadi itu. Kalau ini kita menggunakan explanatory faktor analisis. Artinya apa? Seluruh variabel ini itu digunakan untuk menjelaskan ini. Jadi ini menunjuk ke sana semuanya, menunjuk ke sana semuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kita lihat tadi. Jadi kalau misalkan X1, X2, X3, X4 ternyata kalau kita lihat ini faktor, nah ini latennya apa? Nah, kalau kita lihat X1, X2, X3 tadi kan asuransi ini kan. Sekali lagi saya ulangi. X1 ini kan dana pensiunan. X2, X3 ini kan perusahaan kan seperti itu. Maka kalau kita ini kan menunjuk ini. Kenapa? Kalau ini korelasinya gede semua ini. X2, X3, X4 ini kan gede semua korelasinya. Nah, kemudian X5. Nah, ini sendiri kan? Kita bisa lihat kan. Ini kan sendiri. Kalau ini misalkan yang X2, yang paling besar kan X2. Berarti masuk faktor 1 dia. Faktor 2 hanya X5 aja. Berarti X2 ini, faktor 2 ini menggambarkan asuransi yakin aja kan. Demikian juga ini cuman X6 dan X7 lah. Nah, yang saya maksud tadi itu, ini apa? Ekivalen dengan apa? Ini berarti tadi, ini selain SDM, ini kualitas, ini ekonomi, tadi gitu loh Mbak, kira-kira seperti itu. Nah, paham?
Oh, berarti yang faktornya ini adalah variabel baru, alias variabel laten tadi. Iya Oh, begitu. iya. Oke, baik Pak. Baru nyambung Pak. Terima kasih Pak. Wah, Joko Sembung baru nyambung ya. Maaf Pak. Ya enggak apa-apa. Ini sama dengan ini loh Mbak. Sama dengan ini loh Mbak. Nah ini loh tadi itu. Ya kan? Laten-latennya kan begitu ya. Ini kalau ketika seperti ini. Laten 1, laten 2, laten 3. Kalau misalkan kita tidak bisa menamai. Sebenarnya asik ya. Kita belajar. Jadi Yeah. dari Gimana? misal SDM tadi faktor asal, variabel asal yang diambil berapapun, ini enggak ada fungsi mereduksi variabel tersebut, enggak, tapi melihat dari setiap variabel itu untuk SDM misalnya tadi kan di faktor ini berpengaruhnya berapa gitu ya Pak? Ya, ya. Artinya mereduksinya itu dari beberapa variabel diukur itu menjadi satu kan? Ya, satu variabel laten kan begitu ya? Ya, yang paling dominan itu untuk konfirmatori. Tapi kalau eksplanatory, nah itu lebih dari satu latennya kan begitu. Itu yang namanya mereduksi dari banyak variabel terukur, ya kan? Itu menjadi satu atau lebih variabel laten. Itu yang untuk mereduksinya. Ya, kalian paham ya? Hari ini kok diem semua berarti agak sulit ya. Saya menjelaskan. Yeah. Ya memang agak complicated sih untuk yang faktor analisis. Kalau ini lebih gampang karena ya nanti pertemuan berikutnya sudah jago nanti. Coba searching di beberapa ini ya di internet nanti. Nanti kan banyak yang faktor analisis digunakan untuk structural equation modeling. Coba saya tanya teman-teman. Saya lupa ya kelas ini atau kelas sebelah ya. Sama-sama. Saya tuh ngajar 2 kelas yang sama ya. Dan spesialis masuk setelah ETS gitu kan, ya kan? Karena harus memberikan materi-materi seperti ini. Kelas sebelah itu ada yang punya data kaitannya dengan mengukur kepuasan di perusahaannya. Ada nggak di ruangan ini? Pernah ditugasi sama institusinya untuk mengukur kepuasan misalkan? Pernah enggak? Tidak. Nggak ada Pak. Nah. Tidak ada, Pak. Kalau ada luar biasa Pak, nanti bisa itu juga bisa menggunakan faktor analisis nanti, ya kan? Salah satunya tadi itu mengukur beberapa variabel. Nah, tapi coba saya ini Pak, gimana? Saya di tugas yang regresi logistik kemarin itu mengukur tingkat kepuasan di perusahaan, datanya kepuasan perusahaan di airline. Oke, Pak Faiz, coba bisa nggak coba di-share aja Pak, coba di-share aja Pak, datanya aja Pak, silakan di-share. Itu datanya ada di Google sih Pak, kebetulan. Oh gitu, nggak apa-apa. Data Bapak aja, coba dilihatin. Coba saya kirim WA aja ya Pak. Oh oke, silakan WA. Coba, oh baterainya aktif, pinjam HP-nya kok. Loh, bentar ini HP saya habis baterainya. Atau di-keep dulu Pak, ini HP saya habis baterainya. Oh boleh Pak. Oke, nggak apa-apa, nanti aja, ya kan. Sebenarnya saya kepingin ini menunjukkan beberapa contoh ya faktor analisis, tapi mungkin diendapkan aja dulu ya Pak ya. Nanti kalau nggak paham nanti kita minggu depan lah, kira-kira seperti itu. Oke. Saya berikan contoh yang lebih, atau mungkin teman-teman juga carilah ya kan beberapa ini kaitannya dengan ini faktor analisis. Oke. Satu lagi nanti yang belum tersampaikan yaitu ini Pak, saya ingin memberikan materi terkait dengan cluster analisis. Tapi coba gini aja Pak,
coba data yang kemarin, kita untuk latihan aja ya. Data yang kita kemarin, yang apa ini, yang jati diri itu loh. Apa ini, tinggi badan, berat badan itu loh. Mas, siapa Mas Timur, mungkin Ya, Pak. bisa dikirim. Iya Pak, saya downloadkan dulu. Oke, saya mohon maaf, HP saya tadi habis baterainya dipakai untuk mainan anak saya ini. Pak, sambil menunggu Ya, Dimmer ngirimnya, Pak, saya mau tanya. ya silakan Untuk Pak. contoh soal yang sebelumnya, Pak, itu penentuan ada 3 faktor itu dapatnya Pak. Ya Mas Faiz. Kenapa kok 3 faktor gitu ya? Iya, iya. Ya, Kan kalau yang tadi contohnya di STEM kan sudah jelas gitu, Pak. ya, Kan ya. kalau yang masalah tadi itu, ya. Ya, pertanyaan bagus Mas Faiz. Sebenarnya saya itu hanya given ya, 3 itu saya ingin cetak aja. Sebenarnya kita bisa mengeluarkan banyak variabel asal. Misalkan prinsip komponen juga, Pak. Artinya apa? Sebenarnya kita bisa apa ini meminta sebanyak variabel asal. Kalau tadi variabel asalnya ada 7, maka latennya pun juga bisa 7 gitu. Ya kan? Bisa 7. Itu hanya contoh aja. Ya. Kira-kira seperti itu. Sama dengan prinsip komponen kemarin. Ya kan? Kita hanya mencetak 3 aja. Misalnya kita sampai 7 bisa gitu kan. Jadi seperti itu Mas Faiz. baik Pak. Ya. Ya itu katakan mereduksi tadi itu kan, data reduksinya kan di situ. Jadi kita bisa mereduksi dari K variabel menjadi sebanyak M faktor ya kan, atau laten, di mana M tadi itu lebih kecil daripada K. Kira-kira seperti itu. Sudah saya kirim ke WA Pak Sutikno. Benar, ini lagi saya lihat apa ini? Ini mohon maaf, HP saya habis baterainya sama sekali. Ya. Saya diganggu seperti Bu Tiwi tadi, diganggu anaknya kan. Sebelah saya itu anak saya, nggak karu-karuan nih. Ya, mohon Umur maaf. berapa, Pak? Dalam? Umur berapa? Umur 6 tahun. Oh, masih kecil. Masih kecil ya? Ya, itu dapat bonus saya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Masih dipercaya, Pak. Iya, Pak. Ya, sama dengan anaknya Bu Tiwi tadi. Iya, Pak. Oke, ini agak lama ya, Pak. Siapa? Ininya, loadingnya kan agak ini. Saya kirim Atau juga gini aja, chat room. Gini aja. Minta tolong Pak Timur coba dibuka aja. Minta tolong nanti saya pandu aja. Saya pandu. Ini agak lama ini HP saya ini. Coba ayo kita ini sebagai exercise ya, untuk biar semakin kita memahami ya. Oke, JK itu jenis kelamin. Oke, coba di ini kan Pak. JK itu jelas tidak bisa ini Pak ya, diolah. Itu yang bisa umur, tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, jumlah anak ya, jumlah anak boleh, kemudian lama bekerja masih boleh. Terus Pak, geser lagi Pak. Oke, jumlah anak, kemudian oke. Nah ini Pak, coba gini Pak, mohon izin Pak, masukkan ke Minitab Pak. Coba kita buat analisis nanti.
Oke, sudah. Ya. Coba dikorelasikan, Pak, antara umur C3 sampai ini C13. Tadi sempat saya coba, Pak. Oke, coba kita lihat. Nah, sudah di ini kan? Ya, coba sesunya. Korelasinya berapa, Pak? Gini, Pak. Oh, ini ada beberapa yang cukup bagus kan, Pak? Umur umur itu CA itu apa, Pak? CA. Kenapa, Pak? Anak. Iya, Pak. Gimana, Pak? Ini kalau semakin umurnya tinggi kayaknya anak juga banyak ya kan? Ya, Oke. ya paling sampai-sampainya anaknya paling banyak 2 paling. Ya kan? Paling banyak. Kalau 3 berarti luar biasa. tetap nggak mengalahkan saya kan begitu. Ya. Ya, kalau saya 6 kan gitu kan. Kalau sampai berapa? Nah, semakin ini kalau kita lihat korelasinya tinggi sekali ya. DA kan jumlah anak ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Oke. Rata 2, Pak. Oh iya. Rata-rata 2 kan. Nah, itu makanya paling banyak 2. Kalau lihat wajah-wajah sampean itu loh. Itu belum, Anda kan masih di bawah 40 semua kan? Nah, ya. Nah, terus ya coba ini yang LK itu apa LK tadi? Lama bekerja, Pak. Oh, oke, juga gitu. Ya wajar lah semakin ini lama bekerja ya, ya otomatis umurnya juga semakin banyak kan begitu, semakin tua kan. Wajar Ini kan? juga korelasi apa ya? Lama bekerja dengan jumlah Nah, anak. juga betul. Ini juga gitu, lama bekerja juga ini. Wah, luar biasa kan ini. Nah, ini coba kita analisis ini, ya kan. Jadi kalau Anda anaknya banyak, berarti ya memang lama bekerja juga semakin banyak kan begitu. Makanya nggak boleh iri. Kalau senior Anda sudah bisa naik BMW ya jangan diiri karena sudah lama bekerja dia. Ya kan. Kalau sampai cukup misalkan bisa apa ini beli, katakan ya, misalkan beli sekarang yang paling banyak apa misalkan, misalkan Pajero misalkan, misalkan Pajero ya kan. Ya itu luar biasa kalau di usia-usia sampean kan begitu. Tapi kalau senior Anda itu bisa yang bagus, ya itu wajar lah seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa yang ini ya. Ini US itu apa, Mas? US itu apa, Mas? US, benar, Pak. Saya lihat dulu, Pak. US Ukuran itu sepatu, Pak, di sini, Pak. wah, ukuran sepatu. Ini menarik ini. Ukuran sepatu dengan tinggi badan. Nah, berat badan. Ini semakin gede berarti ukuran sepatu juga gede kan? Nah, anehnya coba dicek sekarang. Semakin umurnya semakin tua, semakin gendut kelihatannya ini. Ayo. Coba lihat ini. Semakin ini, semakin umur ini, ukuran sepatu ini loh. Oh, ini, Pak. Ya, Pak. Ya, ukuran sepatu ini loh. Ya, kalau berat badan mungkin nih, saya nggak tahu. Kok kakinya semakin besar gitu loh. Yang besar itu kakinya aja kayaknya. Ya. Terus tinggi badan dengan berat badan itu juga berkorelasi, ya kan? Ya. Oke, apalagi. Nah, ini kita analisis. Kemudian ukuran sepatu dengan jumlah anak loh. Tapi kan nggak masuk akal ini apa ini ininya. Apanya? Ininya. Nah, sekarang gini, Mas. Kita buat faktor analisis juga tadi, faktor analisis. Oke, faktor analisis. Oke, langsung faktor analisis. Oke, prinsip komponen sudah. Kemudian ini option, coba option lihat, option dulu. Option. Number faktornya nanti dulu, Pak. Oke, udah nggak usah. Sebentar nggak usah, udah. Oke. Nggak usah, biarkan aja. Komput dari from variabel aja. Oke. Oke aja dulu. Kemudian grafnya coba, graf. Nah, misalkan pakai ini, pakai plot juga, plot faktor. Oke. Nah, terus coba stroke. Nah, oke. Nah, tekan masukkan di C ini aja Mas, C17. Oh, sudah di ini tahu, sudah di apa ini? Sudah di running tadi. Belum sih, Pak. Belum sempat, Pak, yang ini, Nah, Pak. coba di C berapa? C17 saja. Saya buatkan dulu berarti, Pak, ya. Enggak usah, biarkan gini aja. C17 masih kosong di sini, Pak.
Oh, yang makanya letakkan di kosong skor tadi itu loh. Oke, C17. C17 sampai C19. Dan 3 toh? Oke, oke, oke. Oke. Nah, oke. Oh, apa ini persoalannya? Skor, correlation. Oh, ada tulisan itu faktornya. Sebentar. Ya, berarti. Kok bisa beda? Sebentar. Kan ada ininya dah. Coba faktor kembali lagi. Balik lagi tadi. Multivariate. Oke, betul. Mungkin C14 sama 16-nya harus dihapus, Mas. Karena Oh, belum ada gitu. desainnya kan itu ya. Oh iya, iya, iya. Ini mungkin ya. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa. Loh, sama kan? Dilihat aja dulu. Dilihat dulu. Ini kok agak aneh ini. Loh, ini sudah ada gitu loh. Oh iya, tadi itu. Sudah ada gitu loh. Makanya ketumpukkan begitu. Nah, coba gini. Biplotnya, Pak. Biplot. Coba di sessionnya, Pak. Di sessionnya. Di sessionnya tadi. Di sessionnya. Di plot ini, Pak. Oke. Nah, coba digeserkan, Pak. Nah, Bapak bisa lihat ini. Ini coba klik salah satu ini, Pak. Salah satu titik aja, salah satu titik. Klik kanan tadi. Kita titik nolnya dulu. Add. Nah, reference line. Oke, 00, Pak, 00. Biar tahu titik tengahnya. Oke, oke. Oke, Pak. Oke, ini kan? Nah, Bapak lihat. JA, jumlah anak, kemudian UM, kemudian apa, Pak? LK ya? Iya, Pak. Itu LK ya, betul ya? LK ya? Lama bekerja, Pak. Lama bekerja. Itu kan korelasinya tinggi sekali. Iya kan? Itu jadi satu. Nah, coba tunjuk, Pak, satu titik di depan Bapak itu. Tunjuk satu titik di depan Bapak. Nah, itu. Oke. Saya tunjuk. Coba itu berapa? 1, 4. 87, Pak. Oh, ini first komponen, Pak ya. Yang diplot ini faktor, Pak. Yang Pak. Enggak. Yang tadi kan faktor kan. Saya kepikiran faktor. Ada nggak? Coba. Lagi. Tadi kan Bapak juga buat diplot kan? Coba. Coba. Window. Oh, yang di plotnya belum tadi, Pak. Oh, belum ya. Oke, paling nggak kita cek aja, Pak. Siapa mestinya ini siapa, Pak? Coba cek, Pak. Cek aja, Pak. Depan tadi siapa? Nomor berapa? Kalau gitu skor komponen, Pak, mestinya, Pak. Yang munculnya skor komponen. Mungkin diulangi lagi aja, Pak. Ini padahal skor faktor kan? Iya, Pak. Siapa itu misalkan? Coba siapa tadi? Yang satu tadi loh siapa? Yang tadi loh, Pak. Coba tunjuk aja. Yang tadi. Jadi itu nanti akan konsisten enggak, Pak? Nilainya akan konsisten. Coba satu itu siapa? Coba dicek satu itu nilainya berapa? Yang ini, Pak. 148 sama 139. Coba cek ke data. Ke data. Ini harus ngaku ya nanti 14 ada nggak 14? Ini kalau betul nggak? Ini faktor masalahnya. 14 sama ini ya. 139. Nggak cocok kan? Tadi kan ada. Iya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Mestinya ini bukan komponen nih. Tadi kan yang tadi kan. Coba diulangi lagi aja, Pak, biar tidak ini, Pak. Saya ingin menunjukkan ini aja. Coba dijilid tadi. Nah, oke. Oke, saja. Diulangi lagi, Pak. Oke, betul. Oh, tahu, Pak, saya. Coba ini, Pak. Balik lagi, Pak. Balik. Ini di C3, Pak. Ekstraknya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah. Nah, ini kan? Ini persis kan? Oh, dah, coba. 0. Oke, sekarang itu ditunjuk siapa itu? 0,76 ya, sama 0,83. Coba kembali ke ini. Kembali ke... Ada nggak? Ini, Pak. 0,76 sama 0,83. Siapa namanya? Mas Yuda ini, Pak.
Mas Yuda, ini anaknya banyak ya? Anaknya 3, Pak. Betul toh. Iya toh. Nah, iya kan? Yo, saya nggak mau tertawakan aja. Analisis kita itu tepat gitu loh, Mas. Ya kan? Ya, kira-kira seperti itu. Terus lagi tadi apa? Coba kembali ke sini. Coba kembali ke apa ini? Kembali di plot ini tadi. Oke. Nah, ini menunjukkan apa? Apa ini? Jumlah anak besar, kemudian ini mencirikan gitu loh, Mas. Ya. Kemudian lama kerjanya juga banyak, gitu kan? Lebih banyak. Kemudian ukuran apa ini? UM itu, Pak? UM apa, Mas? Dan itu berapa? Umur tadi, Pak. Umur. Umur. Oh, umur. Saya nggak tahu umurnya, Mas, sudah paling kita. Tadi nggak apa-apa loh, Pak. Ini kan artinya kan analisis ya. Nah, nanti ini contoh aja. Artinya kan kita itu kenapa kok Bapak-bapak dan Ibu ini saya minta tanya. Ini menarik untuk kita kelompokkan gitu loh. Nanti kita juga akan buat cluster analisis juga kita akan buat data ini gitu loh. Jadi menarik nanti siapa kelompok dengan siapa akan begitu. Nah, ini kalau kita lihat ya ini nanti yang ada di posisi LK, UM, JA ini berarti ini dicirikan oleh ya jumlah anak dan lama kerja serta umurnya. Ini mencirikan itu. Nah, umur itu bisa mungkin tinggi semua, bisa rendah seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini berbeda dengan yang sebelah kiri gitu loh. Sebelah kiri juga gitu, kuadran berikutnya. Nanti dicirikan siapa misalkan ini. Ini MKN, MKR itu apa? Jarak JS, JT. Minus mata kiri sama minus mata kanan, Pak. Oke, coba ini yang paling ujung, Mas. Paling ujung siapa ini? Coba cek. Ya, ujung siapa? Coba min 3 kan sama 3. Ini kan negatif positif gitu kan? 35. Ya, negatif positif kan? Oke. Min 3 ini paling gede nih. Min 3 ada nggak? Kok nggak ada kayaknya? Tadi betul lah, Mas. Itu diplot betul lah. Betul lah. Sampai lihat tadi betul. Oh ya betul, faktor. Salah Pak, salah. Maaf, Pak. Oh salah kan, makanya kok itu. 21. Siapa itu? Ya oke, kita cek lagi. Nah, ini saya sendiri, Pak. Oh. Betul itu nggak, Mas? Coba cek lainnya. Minusnya 5 saya, Pak. Loh lah iya, sampai itu sendiri kan besar kan? Nah, itulah manfaat dari kita belajar ini. Faktor analisis, visual komponen, kita bisa melihat, ya kan? Nah, makanya kemarin saya itu mencari kalau misalkan titik-titik itu bisa bisa kita tuliskan ya kasusnya tadi itu, yang nama itu kan kasus kan, observasinya kan. Nah, itu menarik sekali. Ya. Sehingga kita bisa ini kan melihat. Nah, coba balik lagi ke biplot. Nah, ini kita bisa menamai, Mas. Jadi grup ini adalah kelompok yang dicirikan oleh misalkan minus kanan kiri tadi itu kan. Nah, kira-kira seperti itu grup ini. Siapa dia? Ini kalau bisa di kode nama kan tadi kan 1, 2, 3. Nah, itu kan bagus. Tapi masalahnya di Minitab itu kadang-kadang agak terbatas ya kan seperti ini. Jadi seperti itu, Mas. Ya. Yang grafik ada di bawah, Pak. Ya. Yang di kiri atas. Oh, yang bawah ini, yang bawah ya. Coba ditunjuk Mas Timur, yang bawah ya. Nah, itu. Yang bawah itu. Ini bukan faktor, Pak. Ini komponen. Bitplotnya. Ya, biplot. Mungkin hampir sama ya, ininya hampir sama, tapi nilainya beda. Nah, bagaimana yang bawah itu? Ya, Pak, siapa? Kalau yang ini itu menunjukkan kebalikan dari kuadran yang atas. Yang ini sebelah 1. Lu berapa coba tadi? Berapa, Mas, tadi? Berapa? 0,8 sama 0,02 tadi, Pak. Oh, itu. Ya, ini wanita itu yang 12. Oh iya. 12. Pratiwi. Nah, Mbak Pratiwi kan. Nah, itu mencirikan apa? Coba anak Mbak. 1 kayaknya. Ya, betul kan? Kebalikan, Yon. Kebalikan dari
yang ini kebalikan ini, ya kan? Berarti Kebalikan. kalau ke bawah sebenarnya tergantung dari data yang ini ya. Kalau misal semakin ke atas timbangannya makin banyak, berarti makin ke bawah timbangannya semakin sedikit. Nggak jelas. Itu berbanding terbalik, Pak. Biasanya, Pak. Jadi kalau kebalikan, coba ke biplot, Mas. Ya, ini biasanya itu berbanding terbalik. Jadi tadi kalau misalkan Mas Huda ya di sini, misalkan itu kan dicirikan mungkin kebetulan ini mungkin tertinggi gitu ya, atau mungkin banyak dibanding yang lain gitu. Maka kalau yang di sininya, yang di tadi yang bawah itu adalah kebalikannya. Itu kebalikannya. Seperti itu. Jadi cirinya seperti itu. Jadi berbanding terbalik lah, ya kan? Tapi secara tidak langsung sebenarnya ini jadi cluster ya Pak, cuma berdasarkan variabelnya aja. Kalau yang ini, kalau yang biplot itu sebenarnya hanya menumpang tindikan, Pak. Artinya memang kita hanya mereduksi dimensinya aja. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang faktor tadi itu berarti ini. Nah, coba nanti coba cek faktornya, Mas Timur. Mas Timur coba ini ke ini ke season aja dulu. Season. Nah, coba kita cek ke atas dulu, Mas. Nah, ini. Nah, ini kan tidak dirotasi kan? Sehingga umur itu bisa masuk faktor 1, bisa masuk faktor 2. Iya kan? Sehingga nggak jelas kan? Ya, kemudian TB masuk faktor 1. BB masuk faktor 1, kemudian US masuk 1, ya kan? Nah, oleh karena ini berarti perlu dirotasi, Mas. Dirotasi, coba diulangi lagi. Ya, karena ada beberapa variabel yang tidak bisa masuk di salah satu faktor gitu kan, atau laten tertentu gitu kan. Oke. Coba dirotasi, Mas, coba dirotasi lagi. Multivariate. Oke. Faktor analisis. Rotasi itu, Mas. Pakai varimak misalkan, contoh varimak. Nanti ini varimak aja. Oke, option coba. Oke, sudah. Oke. Nah, kita mungkin tidak usah melihat grafiknya juga, nggak usah. Oke aja nih. Langsung aja oke aja nggak apa. Oke, nanti akan beda dia ininya kan, polanya beda karena dirotasi. Oke, coba ke atas. Nah, dirotasi kan sekarang. Nah, kita lihat sekarang. Jadi umur masuk faktor 1. Kemudian jumlah anak, kemudian lama kerja, ya kan? Ya, 3 toh, yang gede-gede itu loh. Ya. Kemudian untuk faktor 2, yang paling gede mana? Tinggi badan, berat badan. Dan ukuran sepatu, ya kan? Terus untuk yang faktor 3, itu minus tadi, Pak. ya minus, nggak apa-apa Pak, minus itu. Ya minus ini kan, iya kan, minus JR. Ini juga kan ST ya, ST pertama ST, JR, MKR sama MKN. Nah, dari sini ternyata ini bisa menjelaskan sebanyak 74% kan? Ya, jadi 3 faktor ini itu bisa menjelaskan sebanyak 74% dari dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 11 variabel menjadi 3 faktor itu bisa menjelaskan 74%. Ya, memang cukup bagus juga kan, karena memang di beberapa variabel itu ternyata ada korelasi kan seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Penentuan persentase dia atau enggaknya, Nah, Mas Faiz, saya nggak bisa menangkap suara sampean, putus-putus ya. Saya nggak bisa menangkap Mas Faiz. Oke, sampai sini oke, sinyalnya jelek, oke betul.
Sinyalnya jelek Mas Faiz. Oke. Saya nggak bisa menangkap ya. Oke. Dari sini mungkin semakin jelas ya, Bu Tiwi dan ini. Mungkin kalau dari sisi ini pemanfaatan lagi advance dengan menggunakan SEM mungkin agak sulit ditangkap ya tadi ya. Mungkin lebih gampang digambarkan dalam bentuk ini kan. Kalau direduksi dalam bentuk dimensi lebih rendah dengan menggunakan biplot ternyata bisa menjelaskan dengan baik. Itu memang salah satu metode multivariate yang sudah kita pelajari itu salah satunya digunakan untuk itu. Ya. Oke, monggo nanti Anda silakan memilih nanti. Nah, coba gini, Mas. Saya berikan satu tahapan sekali lagi, nanti belajar next ya. Coba start, coba diikuti aja start. Coba. Ya start. Oke. Kemudian multivariate. Nah, cluster observasi atas. Oke. Coba saya tunjukkan. Itu UM sampai MKM 13 itu dimasukkan. Itu kemudian nggak usah dendrogram dimunculkan. Mas. Ya, So dendrogram. Oke. Terus oke. Nah. Oke. Nah, ada berapa ini? Dari 24 orang, ya 24 orang, kalau kita klasterkan, ya kita kelompokkan berdasarkan 13 variabel. Kalau misalkan kita hanya menggunakan, ini ada 24, urutan 24 itu siapa ya? Kok menjadi outlier sendiri? Iya kan? Ini kalau dikelompokkan itu menjadi 2, dan nomor 24 itu menjadi klaster sendiri. Ini agak aneh ini. Coba dicek dulu mungkin ya Pak ya? Ya, dicek dulu siapa ini. Ini nggak bisa dikelompokkan dengan yang lain ini. Apa ya? Ini 24. Ini Mas Bungaran ini. Apa yang menyebabkan dia kok ini berbeda dengan yang lain? Apa yang menyebabkan? Ini kelihatannya umurnya kayaknya ini. JR-nya kayaknya ini. JR itu apa? JR sama TB. Kelaknya yang sangat ini berbeda dia. Jarak kerjanya. Oh, jarak bekerjanya, Pak. Ini luar biasa 52 sendiri ini. Iya kan? Ini yang jarak kerjanya jauh sekali ini. Ini duduk ya, istilah bahasa duduk itu kan. Ini agak aneh ini ya kan. Ini outlier ini 52 ini. Bener tak ini Mas Bungaran ini? Ya, ini kalau dari sisi usia, ukuran sepatu standar. Berat badan standar. Tinggi badan yang luar biasa ini, tinggi ini. Oh, tapi enggak juga sih, ada yang 180 ini. Ya. Yang menjadi masalah ini 52 ini. Ya, 52. Iya kan? Oke, misalkan gini. Ya apa caranya ya? Ini kalau kita nah, coba balik lagi Mas, balik lagi. Nah, teman-teman semua, saya ingin mencoba memberikan gambaran. Jadi selain kita prinsip komponen analisis, faktor analisis, di dalam multivariate nanti kita juga akan belajar cluster analisis. Gunanya apa? Gunanya adalah kita ingin mengelompokkan, ya kan? Ingin mengelompokkan objek, ya, dalam hal ini. Nah, misalkan nanti ini contoh paling gampang, kita ingin mengelompokkan mahasiswa MMT di kelas ini ya, berdasarkan 13 variabel ini. Kita bisa kelompokkan seperti ini. Ini kelihatan dominasi paling kuat untuk yang 24 ini, observasi yang ke-24 ini berarti ada satu variabel yang mungkin sangat dominan kan, seperti itu. Sehingga seperti ini. Nah, biasanya bagaimana kalau kondisi seperti ini? Ya kan? Ini banyak metode yang kita pelajari nanti. Tapi kalau misalkan dianggap bahwa ini terbaik, bahwa berarti nanti kita akan mengecek variabel apa yang membuat seperti kondisi ini terjadi gitu kan. Nah, atau biasanya ini kita sisihkan ya, kita sisihkan dulu. Jadi tidak kita ikutkan ya. Kalau misalkan kita tidak bisa memilih variabel, jadi kita misalkan mau nggak mau tetap menggunakan 13 misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan variabel itu ini kan, coba Mas, coba lagi, start.
Kita coba aja dengan cara yang sama, tetapi variabelnya tadi dikeluarkan. Yang apa itu jarak tadi. Observasi. Oke. Yang jarak tadi dihilangkan. Oke. Hanya ST masukkan dulu, terus MKR sama ini dimasukkan. Oke. Udah lanjut aja. Nah, beda kan? Loh, tetap. Kenapa kok tetap ini? Wah, ini tapi kan beda yang lain kan. Tapi aneh ini kenapa kok ini menjadi seperti ini, ya kan? Nah, ini ada sesuatu. Kemudian sebelah juga gitu. Nah, oke lah, nanti kita pelajari minggu depan lah. Dan nanti kita kenapa kok jadi seperti ini. Intinya, saya ingin membuka wawasan ke Anda. Jadi kita bisa juga nanti melakukan klaster ya atau pengelompokan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kok jadi seperti ini? Nanti kita pelajari minggu depan lah, biar tahu nanti pengelompokan, ya kan? Bagaimana? Dan ini saya yakin tidak hanya observasi itu banyak nanti ya, bisa wilayah, ya kan? Bisa perusahaan, ya kan? Objek itu bisa apapun ya, bisa misalkan tadi itu mahasiswa, bisa, ya. Yang penting objek atau unit observasi. Nah, oke, kira-kira itu teman-teman semua. Setelah ini Anda akan kuliah berikutnya biar tidak nanti terlalu mepet dengan kuliah kedua. Jadi minggu berikutnya kita akan bahas cluster analisis. Sekaligus nanti mungkin saudara kan ada tugas kan untuk multivariate ini, silakan nanti mulai berkonsultasi, tidak apa-apa. Kan kelompok. Nah, silakan nanti kita diskusi, ya kan? Kira-kira seperti itu. Sambil kita akan bahas cluster analisis. Syukur-syukur kalau Anda punya data baru, monggo silakan akan lebih bagus. Ya, kan? Karena kekuatan di statistik ini adalah ada di datanya kan. Pasti datanya cukup bagus gitu. Oke. Jangan lupa absen dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya tutup ya.